Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Jalan Hijrah Menuju Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Al-hijratu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Proses hijrah itu berlangsung sampai hari kiamat. Proses hijrah itu berlangsung sampai hari di perangkat-perangkat hijrah tuh. Yani al-hijratul hissiyatu wal ma'nawiyatu. Yang dimaksudkan di sini adalah dua makna hijrah. Hijrah fisik dan hijrah non fisik. Bisa hijrah raga dan hijrah jiwa. Fa kullu baladin la yajidu fiha ma yu'nihi 'ala dinihi aw la yajidu fiha qalbahu tuhibbul hijrata anha. Setiap negeri yang tidak didapati di dalamnya tidak ada orang yang mau menolong dia dan menolong agamanya, menolong dia, yu'inuhu ala dinihi, tidak menolong dia atas agamanya, artinya tidak memberikan fasilitas. Suatu negeri yang tidak memberikan fasilitas kepada pengikut agamanya untuk melakukan ibadah-ibadah atau seremoni-seremoni keagamanya, aula yajidu fiha qalbahu, atau tidak menemukan orang itu di dalam negeri itu menemukan hatinya, tuhibbu ya la yajidu fiha qalbahu tajibul hijratu anha, atau dia tidak menemukan di dalam negeri itu ketenangan, tidak menemukan hatinya, itu artinya hidupnya tidak tenang dan dipersulit. Jadi yu'inuhu ala dinihi, dipersulit. Ketika kita tinggal di negeri di mana kita dipersulit dalam mengamalkan agama kita, maknanya begitu. Atau kita tidak mendapatkan kedamaian di dalam negeri itu, ya harus hijrah, harus pindah, harus tinggalin baik. Dunia tidak sebesar daun kelak. Atau kata Allah dikatakan, innal arda wasi'atun fatuhajiru ilaiha. Bumi Allah masih luas, silakan pindah. Baik. Bareng sira nongkrong mertua sampai tengah 11 tahun beli lunga-lunga. Sampai nyemongit. Iya, teman-teman di pon di visuane, tongor-tongor ya kok baik. Ya ngapain lagi mondok lho dan. Segera pindah tuh. Guyon pun guyon. Wa kullu syawatin taqta'u an rabbih tajibul hijratu anha. Kemudian juga segala keinginan yang bisa memutus hubungan dengan Tuhan juga harus ditinggalkan. Wabillahi taufiq. Itu maksud dari sabda Rasulullah, raja'na minal jihadil asghari mangga-mangga ilal jihadil akbar. Dan wal hijratu waqiyatun ila yaumil qiyamah. Ini asal-asalnya memang dari hadis yang mutawatir. Jadi ya saya kira salah satu hadis mutawatir yang paling populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu dunia awi meratin yang kiawaha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang itu tergantung hijrahnya. Kalau hijrahnya ke cewek
yang pengen dikawini, atau juga hijrah kepada dunia untuk dicapainya, ya hijrahnya ke situ. Hijrah tuh ya hijrahnya ke situ. Ini kalimat hijrah ini menjadi kalimat yang berkembang sampai sekarang. Pokoknya prosesnya kita meninggalkan apa saja yang kita sukai, itu namanya hijrah. Tetapi juga hijrah juga bisa dimaknai sini memakan hijrah tuh barang siapa yang motivasinya itu juga sebagai makna motivasi, pindah dari suatu tempat ke tempat yang namanya hijrah, bertujuan juga hijrah, ya kemudian motivasi juga disebut hijrah. Ini berkembang bervariasi bahasa hijrah sampai kepada hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tradisi-tradisi yang buruk menuju tradisi yang lebih baik, itu juga disebut dengan hijrah. Jangan-jangan reformasi juga bisa disebut hijrah juga, dari orde baru ke orde reformasi. Dan kita sekarang sudah 2 kali hijrah, dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi. Berarti kita sudah terlahir di sini 2 kali. Iya beli nunggu. Dari bisa. Hadza akhiru kitab alladhi arsalahu ila ba'di ikhwanihi. Ini akhir kitab yang telah dikirim oleh mu'alif kepada sebagian teman-temannya. Wahasiluhu, kesimpulannya adalah bayanus suluki min awalihi ila akhir. Kesimpulannya sih isinya adalah penjelasan tentang suluk dari awal sampai akhir, dari awalnya sampai akhirnya. Bahwa yukfi zawil albaba an mutala'ati kulli kitab. Tulisan-tulisan mu'alif ini ya dianggap cukup lah untuk orang yang cerdas nih. Artinya nggak usah mutalaah kitab yang lain, ini saja sudah mencukupi. Artinya mengapa? Sangat lengkap dan sangat mendetail isinya. Dan memang ini adalah pengakuan dari banyak ulama yang menyatakan, bahkan mungkin juga berlebihan, wong Arab bakal alam mucak ketakang cungur. Apa tekang cungur tuh? Majeleman. Artinya ya pong dari wong tegal gubuk. Ya, bakal dari wong susukane jahat. Bakal dari wong jambene akelewane. Payah. Ya kak. De payah, ayu payah. Antara lain adalah komentar, kalaulah seandainya karangan Imam Al-Junaid ini diperbolehkan dijadikan kitab suci kedua setelah Al-Quran, maka karangan Imam Junaid inilah sah untuk menjadi kitab suci yang kedua. Nah, artinya mentok di ngalem deh. Saya sendiri juga menilai ini memang karangan sangat singkat, sangat padat, sangat dalam, sangat lugas, sangat tegas, sangat lengkap, sangat. Ya, memang sangat sekali. Tetapi saya melihat masih perlu untuk mutalaah atau membaca kitab-kitab lain karangan orang lain, karena komparasi itu juga tetap diperlukan. Ya, nanti ada Tibul Qulub, ada Ibnu Taimiyah yang orang yang rasional juga punya Iqasatul Lafan memaka idihatan, itu saya kira kajian spiritual juga, dan banyak lagi. Yang populer adalah punya Imam Al-Ghazali, tapi judulnya Nyangklak Ihya Ulumuddin. Nyangklak judulnya itu. Mesti nyangklak kok. Bahkan juga mobil membawa jalan Karangampel Cirebon jual nyongklak bukan kau bakal beli diri kau mabur mobilnya karena nyongklak, ngerti nyongklak. Imam Ghazali juga judul kitabnya nyongklak, isinya mah ya lumayan lah, tapi nyongklak gitu.
Ihya Ulumuddin, ngurip-ngurip agama, ngurip-ngurip ilmu. Ketika saya tanya, coba sebutkan ilmu agama itu seperti apa, dia ketemu. Saya sebutkan teman-teman, menghidupkan kembali ilmu agama. Saya menjadi bingung. Ini saya kira latahnya kita itu adalah setelah cetusan dari Imam Al-Ghazali yang menyebut ada ilmu agama yang sudah mati yang perlu dihidupkan kembali. Lalu ketika tanya kepada teman-teman, coba sebutkan ilmu agama itu seperti apa sih? Yus kitab kun mah ilmu je, duduk kitab ilmu nahwu konan, musharaf konan, balaghah konan, bukan kitab ilmu. Ilmu tajwid, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, hadis, konon tak maksudnya. Ya iya. Lalu konsekuensinya saya katakan ketika Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu, thalabul ilmi fardhatun. Ilmu Islam seperti itu sudah ada belum? Jadi Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu yang waktu itu belum ada. Sampeyan dua anak dikirim kokon mondok nih pesantren sing durung digawe kono. Sampeyan tak ajak mangan karo kula sing segane durung tak liwat. Jejeg ya. Ya jejeg begini. Global. Iya global itu gimana maksudnya? Ilmu fikih sangat durung. Ilmu fikih waktu Nabi masih hidup sudah ada belum ilmu fikih itu? Yang sahabat julub masih guling ning padang pasir aja. Merumuskan isyarat sholat saja masih dimusyawarahkan. Bagaimana caranya memberitahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk? Iya kan? Ada yang berpendapat membakar api, ada yang mukul lonceng, iya kan? Dengan berdogan ya ada. Berdogan bisa, tuh kayak. Nah itu begitu. Jadi Pak Jileman bahwa, nah lalu para sahabat nurut nggak disuruh ngaji tuh, nurut. Pesantrennya kemana? Ke Yunani, ke Mesir, ke Persia. Saya kira Cina belum ya, belum ada kontak budaya dengan Cina. Sehingga hadis talabul ilmi fardhatun walau bisin juga hadisnya masih dipertanyakan. Sebelum ada kontak. Durung rungu wong Arab anak jagat arane Cina. Oke lah, kita nggak usah mempersoalkan itu dulu. Yang jelas pesantrennya ning Yunani. Pesantrennya Kiai Plato, Kiai Aristoteles, Kiai Sokrates, Pitagoras, Ustadz Pitagoras, Ustadz anak Simenes, Mu'alim. Yang Persia pada belajar siasat perang, belajar tentang moneter, tentang tata negara dan sebagainya. Itu yang mereka pelajari. Ini berkepanjangan sampai akhirnya orang belajar juga ada dua macam. Belajar agama, belajar ilmu umum, sampai akhirnya ya sampai kepada bab zakat juga. Baka ustad oleh zakat, baka guru SD mah beli. Sampai baka sing ngajar ilmu agama arane ustad, baka sing ngajar ilmu umum arane guru. Ya kan begitu. Ya agama juga kalau pakai negeri mah ya, bareng ngaji agama juga dapat gaji. Enggak, guru agama nung SD akit juga. Setiap SD itu ada 2 guru agamanya. Apa GTA aku? Apa nih? Ya seperti itu. Sehingga bakal buang gerapon mondok, tuh tabrakan mati syahid. Pakai sekolah SMA mah beli neraka. Ya konon. Nah, ilmu-ilmu yang kamu pelajari, ilmu anatomi, ilmu gizi, ilmu patologi, itu semuanya yang melakukan penelitian uji coba yang bersusah payah orang-orang Islam. Nah, ya,
Sehingga kata ulama pada zaman dahulu kala itu duduk kiai. Ulamaku ya ahli fisika, ahli apoteker, ahli anatomi, ahli kosmologi. Itu ulama zaman dulu. Sekarang dari agama, ilmunya ada umum segala macam, sampai akhirnya kata ulama menjadi sempit, yaitu orang yang bisa baca kitab kuning. Non. Jadi pakai ahli fisika mah bukan ulama, ada nih profesor. Bagakin mah baru konon. Jadi seperti itulah pikiran kita itu. Jadi bakal belajar ngitung malah keganjaran ya. Belajar ilmu bumi lah keganjaran. Bakal belajar fikih. Bakal dipanggil sarama pasang tarif sih dunia duduk. Konon. Ya, jadi tidak ada satu garis demarkasi, tidak ada batasan yang jelas. Ilmu agama, ilmu tak apa. Nyo asalnya memang ada. Sesuatu yang tidak ada memang ada aja. Iya. Nabi tidak pernah membedakan ilmu agama, ilmu umum. Ilmu ya ilmu. Ya iya. Apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimentalis. Yang sudah diuji coba berulang-ulang. Ya kan gitu. Dengan hasil yang sama lalu dibuat kaidah-kaidah umum. Yaitu ya harus dipercayai. Mengapa tidak? Bukan mitologi. Bukan mitos. Ilmu adalah ilmu, bukan mitos. Itu. Ya, ini membentuk pemikiran juga. Jadi pada akhirnya ketika kita mendorong anak sekolah supaya kalau pengen bisa jadi pegawai negeri ya sekolah umum gitu ya. Maka pengen bisa ngaji ya pesantren. Tuh anak beli hadis Nabi nih gitu, Al-Qur'an nih. Bahwa ilmu dibagi lorok. Kalau gampang akan tambah ngederakan. Jadi tambah ngederakan. Ya justru karena itu maka seharusnya integrated. Kurikulum SD itu di dalamnya ada pelajaran keislaman. Nah kalau ilmu Islam memang betul, artinya ilmu Islam itu ilmu yang diproduk oleh umat Islam, hasil dari proses perkembangan peradaban umat Islam dalam memainkan peran penting di dunia ini, itu saja. Jadi ilmu pengetahuan apa saja yang dihasilkan oleh umat Islam itu namanya sebutnya ilmu Islam. Nah kedokteran itu adalah rekayasa Ibnu Sina. Berarti ilmu kedokteran ilmu apa? Ilmu Islam. Matematika juga sama. Jadi ya ilmu yang ada sekarang ini ilmu Islam semua, kan begitu. Masih mending anak mengkonon. Semua ilmu ya ilmu agama semua. Semua ilmu Islam semua. Dan ini juga diakui oleh orang Barat bahwa Islam adalah merupakan jembatan emas yang menghubungkan budaya lama dengan budaya baru. Ini penting untuk dihayati. Jadi di negara-negara Arab, negara Islam, ada nggak sekolah madrasah tuh? Ya ada. Karena mau madrasah, kabel ke sekolah itu. Anak madrasah ibtidaiyah, anak madrasah sanawiyah, konon. Madrasah kabel ke sekolah kan nama. Dengan dia gimana? Anak madrasah sanawiyah. Masya Allah. Sampai wong Kristen gak gawe madrasah sanawiyah dengan anak. Nah ini kan artinya bahwa terminologi itu merupakan bagian ilmu yang penting sebetulnya. Iya, menjadi hal yang berbeda madrasah dengan sekolah untuk di Indonesia. Di negara Arab yang ada beda. Karena Indonesia membentuk terma sendiri, madrasah itu adalah lembaga pendidikan, ya kan begitu, yang objek studinya adalah mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ulumul islamiyah,
kanan. Gurunya disebutnya ustadz. Kalau sekolah yang diselenggarakan pemerintah kayak SMP SMA namanya sekolah, dan gurunya adalah yang mengajarnya namanya guru gitu. Kalau SD namanya siswa, murid. Nah, kalau SMP SMA namanya siswa. Bakat takang persitas mahasiswa. Singajare maha guru. Kewalik maning gitu. Sing aran maha guru ku guru TK sebenarnya mah, guru SD. Sebab mereka yang mencetak anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Maka maha guru sing yang persitas makan nggak ngajar nggak apanya, membimbing aja kok, yang udah pinter-pinter. Dari si maha guru nanti cekar SD balik mana gon Eslin. Dia hanya membimbing. Perguruan tinggi itu bukan proses memberi pengetahuan, tapi anak didik itu sudah mencari ilmu sendiri. Tugas dosen tidak lebih hanya membimbing, menunjukkan tentang referensi-referensi. Itu saja sebetulnya. Ya salah dosen menjelaskan ilmu mah. Dosen menyuruh mahasiswa suruh membaca buku. Yang tidak dimengerti baru ditanyakan kepada dosen. Dan dosen yang memberitahukan sumber-sumber ilmu itu, kan begitu. Cara kita mah yang bener belik nih ya. Bener tapi jadi sira kok. Nah, sebaliknya bakaning Arab bakas sekolah SD, SMP, SMA, anak didik namanya tilmiz. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Talib. Mahasiswa ku talib. Talib maka tilmiz ku murid sekolah SD, SMP, SMA. Tilmiz zamannya talamil. Kalau yang mahasiswa namanya talib, zamannya talabah. Wes sing ngajare bahkan di SD arane muallim. Bahkan yang perguruan tinggi arane mudaris. Mudaris itu ada dua macam, ada mudaris biasa sebut dengan asisten dosen. Kalau sudah dosen namanya mudaris musaid, kalau sudah dosen namanya mudaris. Nah, kalau yang sudah menjadi dosen tetap dan berkualitas dan sudah menjadi referensi dan dia sudah punya kursi namanya al-ustadzul kursi. Ustadz itu artinya profesor. Bareng ini profesor KB. Jadi itulah terminologi berbicara seperti itu. Makna satu terma berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dari satu zaman ke zaman yang lain berbeda. Takwa di masa orang Arab berbeda dengan takwa di masa orang Indonesia. Soleh dalam Al-Quran tidak sama dengan soleh dalam ucapan kita sehari-hari. Harus disadari seperti itu. Kalau enggak jadi kacau.